gitu ya. Rapat karena nggak ada temboknya. Jadi kemarin saya bertempat di aula kantor UPTD P3 Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan. Kegiatan rapat sosialisasi kios atau lapak penjual ikan sub kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap yang dihadiri Kadis DKP Eli Susianti SHM SIMH dan Kapolsek Labuan AKP Jainuddin, Kalabu Suhadi STMT dan Sekretaris Desa Teluk Untung Nurudin serta para pedagang ikan di Desa Teluk Selasa 30 Agustus 2022. Usai sambutan atau pemaparan dari para pihak, rapat pun dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi yang diawali pertanyaan dari salah satu peserta, Rohman selaku pedagang ikan, mempertanyakan soal proyek normalisasi Sungai Cipunten Agung yang dianggap meninggalkan persoalan bagi para nelayan Labuan. Inilah kabar selengkapnya bersama channel Bang Kumis Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sedikit bertanya doang, itu masalah kali seputar itu. Ini berkelakaran dari ini ya, dari lembaga ya. Karena perasaan saya sebagai pemilik kapal, pembangunan yang kemarin dibangun oleh pemerintah itu, perasaan saya itu kayak bukannya nambah lebar, kayaknya nambah habis. Kalau bersifat saya kalau izin saya hanya menambahkan pada intinya apa yang direncanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan hal yang sangat bagus dan insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat. Saya atau pelaku usaha sebagai penjual ikan. Saya sih cuma bukan pertanyaan, tapi permintaan sebenarnya Bu. Permintaan buat nelayan di Labuan. ini kalau bisa nih Bu ya, pembangunan ini nih, dermaga ini jangan separuh-separuh Bu. Satu pertanyaan lagi dari media, tolong untuk mempertajam masalah pertanyaan Mas Harto tadi. Sepengetahuan kami sebagai media bahwa proyek Kota Kuil adalah proyek kerjasama antar dinas Bu. Nah pertanyaannya, apakah Dinas Kelautan pada waktu pelaksanaan ataupun perencanaan proyek Kota Kuil dilaksanakan diajak untuk tadi yang disebut berkoordinasi, karena ada dampak muara yang tadi 0% yang dikatakan oleh Ibu bahwa itu adalah kewenangan Dinas Kelautan, akhirnya proyek Kotaku hanya batas 0 itulah yang akhirnya sekarang menjadi satu pendangkalan Bu. Pertanyaannya diulang Bu ya, apakah pada waktu pelaksanaan proyek Kotaku pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten apakah diajak berkoordinasi untuk melaksanakan proyek tersebut? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya beda ya kalau pertanyaan orang media langsung kayak kita kayak diinterogasi nih Pak Kapolres. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan dan saran yang diajukan. Ini untuk Pak PP Labuan, Pak Eman ya? Pak Haji Asom. Terima kasih Pak, saya catat bahwa memang betul dalam setiap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah terkait dengan bagaimana perencanaannya harus dilakukan secara baik, secara maksimal, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya kita bisa mengurangi hambatan-hambatan dan tentu saja kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Esom terkait dengan perencanaannya, sehingga memang kenapa pembangunan pelabuhan di Labuan ini kita agak mundurkan di 2024, karena kami ingin meyakinkan di 2023 perencanaan yang seperti Pak Esom harapkan itu bisa terwujud di 2023. Ya, Bapak Ibu, jadi mohon bersabar.
pembangunan fisik di pelabuhan perikanan di Labuan ini tidak mudah. Kita harus melakukan dengan baik dan benar. Kemudian kita rencanakan 2023-2024 kita mulai melakukan pembangunan. Kemudian terkait dengan Cipunten Agung, Pak ya, kemarin saya juga sudah mendapat laporan terkait adanya rob dan beberapa musibah yang dialami oleh nelayan. Atas nama dinas kami turut prihatin dan berduka cita. Kemudian kemarin dari tim kami bekerja sama dan berkoordinasi dengan ketahanan pangan, ada beberapa bantuan yang sudah digelontorkan baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Tapi memang permasalahannya adalah bagaimana kita ke depan menanggulangi hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Saya boleh cerita sedikit ya terkait dengan Cipunten Agung ini. Jadi Pak, berbicara terkait kewenangan untuk pengelolaan laut dari 0 sampai 12 mil adalah menjadi kewenangan provinsi yang kemudian oleh Pak Gubernur kewenangan pengelolaan ini didelegasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Di luar 0 sampai 12 mil ini maka kewenangannya terbagi-bagi kepada dinas-dinas lain termasuk kepada pemerintah kabupaten kota. Cipunten Agung ini karena ini adalah sungai, sebetulnya kewenangan dari pengelolaan dan pemeliharaannya itu ada di dinas PUPR, Pak ya. Kemudian izin pembangunan yang tadi Bapak sebutkan, Pak Roman ya, Pak Roman sebutkan, izin pembangunan Kotaku ini juga tahapannya tidak 1 kali 2 kali. Jadi mereka sudah melalui proses yang sesuai dengan SOP-nya. Dan izin terakhir itu diberikan oleh Kabupaten Pandeglang. Yang saya tahu dan terinformasikan bahwa memang pembangunan itu harusnya dilakukan di 2 sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Sementara ini baru yang sebelah sisi kanan ya, sebelah sisi kanan. Yang sebelah sisi kirinya mungkin masih dalam tahap perencanaan. Tapi secara detail seperti apa dan apa yang akan dilakukan pembangunan, karena kami dari dinas belum tahu informasi lebih lengkap. Ada dampak dari pembangunan itu, ya pasti. Saya juga banyak mendapat laporan, mendapat saran, banyak keluhan-keluhan para nelayan. Pertama terkait dengan pembangunan jembatan ya, yang kemudian sudah Bekasnya itu Bu, belum diambil bekasnya. Iya, itu salah satunya ya, bekas-bekasnya ada masih. Terus kemudian kedua, akibat dari pembangunan juga TPI 3 ya. TPI 3 tergerus ya. Tergerus. Ibu Bupati sudah berkirim surat kepada kami, kepada dinas terkait dengan perbaikan di TPI 3 dan permohonan pembangunan JP di sana. Kemudian berdasarkan surat Ibu Bupati itu kami teruskan kepada Dinas PUPR terkait dengan pembuatan bronjongnya dulu ya. Pembuatan bronjong di sungai yang mendekati wilayah TPI 3 tersebut. Saya terakhir berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR tahun 2022 dan 2023 juga. 2022 belum teranggarkan, 2023 masih dalam perencanaan. Dan ini sudah kami sampaikan kepada Ibu Bupati. Kemudian kedua, kemarin juga saya dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang juga memberikan hal yang sama. Bapak Ibu, TPI 3 itu adalah TPI yang tidak diserahkan kepada provinsi ya. Dipahami ya, saya berbicara kewenangan. TPI yang diserahkan kepada provinsi adalah TPI 1 yang tadi disebutkan oleh Pak Kalabu. Sehingga ketika aset ini menjadi milik provinsi, kami boleh mengalokasikan anggaran pemeliharaannya dan pembangunannya. Tambang Cisaran, Cipunten ini
Tadi Pak, sebetulnya konsepnya adalah clean and clear di sungai itu. Jadi nanti harapannya setelah breakwater terbangun semua, bapak-bapak itu labunya ada di sini. Labu di kolong labu yang nanti kita fasilitasi. Kemudian Cipunten hanya jadi lalu lintas kapal yang akan turun muat barang. Ikan turun di TPI 3, ikan turun di TPI 1, ikan turun di TPI 2 dari sini. Nah, gitu. TPI 1 dan TPI 3. Nanti setelah turun, bapak-bapak berlaku ke sini, balik lagi ke sini, sehingga Cipunten Agung itu sesuai dengan konsepnya yang akan dibangun oleh kota itu jadi bersih Pak, bersih dan artinya tidak banyak kapal yang labuh di sana. Untuk sementara breakwater belum dibangun dan lain dermaga belum terbangun di sini, kita akan permaklumkan di sana. Tapi tadi usulan untuk segera dilakukan pembentukan, mungkin kita bisa usulkan juga, kita Suradi ke PUPR, nanti saya usulkan ya Mas Anton ya. Hah? Oh Pak Harto nanti kami catat usulannya, nanti kami usung ini untuk juga bisa mudah-mudahan dilakukan pembersihan atau pembentukan oleh PUPR. Ketahui pembangunan skala kawasan kotaku sudah selesai, sudah diserah terimakan. Jembatan JPO dan penerangan listrik itu diserah terimakan kepada Dinas Perhubungan. Untuk pembangunan pengedaman dan pembangunan tempat bunga-bunga itu taman trotoar itu diserah terimakan kepada PU. Dan untuk taman badak serta kebersihan di lingkungan itu diserah terimakan kepada DLH. Clear karena sudah diserah terimakan. Nah, pemirsa, setelah acara demi acara telah usai, mungkin Bang Kumis ada sedikit mau ajak bincang-bincang nih kepada Ibu Eli sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, untuk agenda hari ini nampaknya memang itu suatu harapan nelayan Labuan khususnya Pandeglang pada umumnya. Tetapi mengingat dalam setiap pengembangan kawasan pasti membutuhkan sebuah lahan, ya kan? Dan tidak lepas dari adalah di sini notabene adalah para pedagang di kuliner. Dan mungkin pertanyaannya Bu ya, satu pertanyaan di mana ada beberapa bangunan yang memang notabene adalah milik provinsi yang sampai hari ini itu ya saya anggap mubadir dan gagal. Nanti itu kedepannya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Bu, untuk proyek yang sudah dilakukan, salah satu contoh docking yang sampai hari ini masih terjadi kontroversi dan polemik di warga. Tanggapan Ibu, dua persoalan itu bagaimana Bu? Baik, terima kasih. Ini Bang Kumis pertanyaannya. Saya masih meraba yang disebut dengan bangunan yang tidak bermanfaat yang milik provinsi itu yang mana? Okay. Ya kalau misalnya disebutkan apa yang berbentuknya provinsi aset yang tidak bermanfaat. Oke, boleh saya sebutkan Bu ya? Boleh saya sebutkan Ya. Salah satu adalah pabrik es yang letaknya jelas ada di belakang TPI sana. Dan kedua adalah masalah yang ada di kantor ini, ada di situ beberapa cold storage yang memang dan pabrik es juga itu mubazir Bu. Bagaimana Bu? Pembangunan yang tadi disebut oleh Bang Kumis, baik pabrik es maupun cold storage yang ada di pelabuhan perikanan di pantai Labuan ini, sebetulnya pada awalnya itu berfungsi, namun kemudian pada perjalanannya karena memang pemeliharaan yang kurang dan karena kemarin terakhir ada bencana tsunami, khususnya cold storage tidak berfungsi. Kemudian kita sudah melakukan laporan kepada ini karena asetnya itu adalah aset yang dibiayai oleh APBN, yang dibiayai oleh pusat. Kita sudah melakukan laporan kepada pusat untuk dimintakan penghapusan. Karena memang kalau dilihat jadinya seperti
punya provinsi tidak berfungsi gitu ya, tapi kita sudah melakukan tindakan-tindakan pengamanan dengan melaporkan, dan ini dalam proses pengawasan. Nah, satu pertanyaan lagi Bu ya, tadi benar bahwa Pantai Teluk ini memang Bang Kubis yang sering masalah sampah karena termasuk peduli ya. Sementara itu adalah di kawasan Ibu sebagai Dinas Kelautan. Ini untuk penanganan yang realnya Bu, ya jangan nanti lah gitu kan, karena sampah bukan untuk nanti Bu. Apa Bu nanti ke depan? Ya, penanganan real yang dapat kita lakukan saat ini adalah bekerja sama dengan lingkungan hidup, melakukan pembersihan secara rutin. Jadi kita ada truk-truk pengangkut sampah yang datang secara rutin yang kemudian mengangkut. Tapi ini tidak cukup tentu saja karena sampah akan terus berdatangan setiap hari, setiap masa. Ini memang harus